Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah, tetap tersenyum dan ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kita akan masuk di subtema 1, kemudian juga kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, subtema 1 ini menceritakan tentang lingkungan rumah. Ya, jadi subtema 1 ini menceritakan tentang lingkungan rumah. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menjaga kebersihan rumah dan halaman depan, lingkungan sekitar. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai untuk belajar, sebelum kita mulai untuk menuntut ilmu di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita terima hari ini akan mudah anak-anak ibu fahami, akan mudah untuk dimengerti. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa, kemudian yang non-Islam berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Baik anak-anak, kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4 pada subtema 1. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, ibu harapkan anak-anak ibu semua sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi, dan juga sudah sarapan pagi. Kita akan masuk ke pembelajaran 3 hari ini. Nah, kemarin kita belajar bagaimana kita menjaga kebersihan rumah kita, bagaimana kita bekerja sama dengan anggota keluarga untuk membersihkan rumah, membersihkan halaman kita. Kalau rumah yang kotor, biasanya akan banyak kuman penyakit, banyak lalat, banyak nyamuk, banyak semut juga. Nah, jadi lalat, nyamuk itu membawa penyakit. Lalat itu biasanya berada di tempat yang kotor, kemudian akan datang ke rumahmu karena rumahmu juga tidak bersih, kotor. Makanya lalat sering datang ke sana. Nah, kalau di rumah, anak-anak selesai makan, bawalah piringmu ke dapur, kemudian cucilah piringmu. Atau habis makan yang mempunyai bungkusannya, nah maka bungkusnya dibuang ke dalam tong sampah. Kemudian juga anak-anak ibu jangan mencoret-coret dinding rumah, ya, karena rumah yang kotor, dinding yang kotor, rumah kelihatan tidak bersih, rumah kan kelihatan kotor. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa menjaga kebersihan rumah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian kita juga akan belajar hari ini bagaimana menyusun kalimat. Ya, menyusun kalimat dari kata-kata yang ada. Nah, ini seperti contoh. Ya. Ibu ada kertas kata. Ya, ini kertas kata namanya. Nah, ada kata tempatnya, kemudian ada kata pada, kemudian ada buanglah, dan ada kata sampah. Ya, nah seperti ini. Nah, kita akan menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat. Nah, apa yang harus kita susun pertama kali? Nah, perhatikan kata-kata yang ada tadi. Jadi ada sampah, ada pada, kemudian ada tempatnya, ada juga buanglah. Nah, kita akan menyusun kalimat yang benar dari kata-kata yang ada. Nah, kita akan mulai dari yang mana dulu supaya kalimatnya menjadi benar. Nah, jadi dari kata-kata yang ada ini kita akan menyusun kalimat, ya. Ini ada tempatnya, kemudian ada pada, ya.
kemudian ada sampah, ada juga buanglah. Nah, ya, jadi ada 4 kata yang harus kita susun menjadi kalimat yang benar. Nah, kamu bisa menelaah, kamu bisa tahu kalimat mana yang benar dari kata-kata ini. Sekarang Ibu akan coba. Sampah tempatnya pada buanglah. Kira-kira betul atau salah? Nah, terasanya tidak enak ya, tidak bagus untuk didengar. Jadi kita akan coba dari buanglah, kemudian sampah, ya, buanglah sampah, kemudian ada pada, ya, pada tempatnya. Nah, seperti ini. Jadi buanglah sampah, kita akan menyusun seperti ini, ya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini menjadi satu kalimat yang benar. Ini merupakan kalimat perintah, buanglah sampah pada tempatnya. Nanti juga ada latihan yang akan Ibu buatkan dalam video pembelajaran yang harus kamu kerjakan sendiri. Kamu harus menyusun kalimat dari kata-kata yang ada. Nah, untuk menyusun kalimat, anak-anak Ibu sudah harus bisa membaca. Makanya Ibu tidak bosan-bosan memberitahu supaya anak-anak Ibu rajin-rajin latihan membaca, supaya bisa membaca, supaya bisa menyusun kalimat dari kata-kata yang ada. Kemudian kita juga akan belajar tentang bilangan, puluhan, dan satuan. Kita sudah pernah belajar bagaimana menghitung bilangan, puluhan, dan satuan. Nah, ini punya pensil warna, ya, pensil warna. Kita akan hitung berapa jumlah pensil warnanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan kumpulkan dulu di satu kelompok. Oke. Nah, kemudian kita akan hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 2 kelompok yang masing-masing jumlahnya 10. 1 dan 2. Berarti ada 2 kelompok yang jumlahnya 10. Berarti jumlahnya semua adalah 20. Nah, kemudian Ibu juga ada punya pensil warna cair. Nah, seperti ini ya. Kita akan hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensil warna cairnya ada 8, belum genap 10. Jadi puluhannya ada 2, 10, 10, berarti 10, 20, 28. Ya, 10, 28. Nah, ini ada 8 ya, pensil cairnya ada 8. Jadi jumlah pensil warna Ibu yang cair dan yang pensil kayu itu ada 28. Nah, 28 ini, 20 ini adalah 2 puluhan, 8 satuan. Jadi ini 2 puluhan, ini ada 20 tadi. Nah, 20 ini adalah puluhannya. 20 ini adalah puluhan, berarti 2 puluhan, ya, bukan 20 ya. Jumlahnya memang 20, tapi kita akan memisahkan antara puluhan dan satuan. Jadi ini ada 20, kita sebut 2 puluhan. Jumlah pensil warna kayu Ibu ada 20, kita sebut 2 puluhan. Ya. Kemudian ada 8 lagi pensil warna cair. Jadi 8 ini adalah satuan. 2 puluhan, 8 satuan. Jadi jumlahnya semua 28. Pensil warna Ibu jumlahnya 28. 20 ini 2 puluhan, 8 satuan. Nah, beberapa waktu lalu kita juga sudah belajar mengenai puluhan dan satuan. Ibu rasa anak-anak Ibu sudah mengerti.
Nanti juga ada video pembelajaran, ada juga latihan yang harus anak-anak kerjakan. Bagaimana supaya anak paham? Kerjakan latihanmu dulu sendiri, ya. Kerjakan dulu sendiri. Kalau tidak paham, masih tidak mengerti juga, barulah minta tolong, ajarkan dengan orang tuamu atau kakakmu atau siapa saja di rumahmu yang bisa mengajarkanmu. Atau bisa juga kamu bertanya dengan bapak dan ibu gurumu. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana kita menjaga kebersihan rumah. Jangan mencoret-coret rumah, buanglah sampah pada tempatnya. Setelah selesai makan, cucilah piringmu, kemudian juga rapikanlah tempat tidurmu, bantulah ibumu membuang sampah dapurmu keluar rumah. Kemudian juga kita juga tahu kalau lalat, nyamuk, semut senang di tempat-tempat yang kotor. Nah, kalau rumahmu kotor tentu banyak penyakit. Nah, kemudian kita juga akan bercerita bagaimana rumah salah seorang temanmu yang ada di buku ini, ya, temanmu Udin. Bagaimana rumah Udin? Rumah Udin sangat bersih, ya. Rumah Udin sangat bersih, sangat rapi, sangat asri, sehingga teman-temannya senang bermain ke rumah Udin. Nah, pada saat bermain ke rumah Udin, mereka belajar berolahraga, belajar bagaimana cara berguling ke depan, ya, bagaimana cara melakukan senam atau olahraga berguling ke depan. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati dalam melakukannya, ya, harus berhati-hati, kemudian juga harus tekun berlatih bagaimana cara berguling ke depan. Nah, karena rumah Udin bersih, halamannya bersih, mereka bisa melakukannya di halaman Udin yang berumput. Nah, pada saat berlatih, anak-anak, teman-temannya Udin meminta bantuan ayah Udin untuk melatih mereka bagaimana cara berguling ke depan. Ya, kemudian mereka diajarkan oleh ayah Udin bagaimana cara berlatih atau bagaimana cara berguling ke depan yang benar. Sebelum kita memulai olahraga, ya, olahraga inti, kita harus melakukan pemanasan dahulu. Kita lakukan pemanasan ringan agar otot-otot kita tidak kaku, agar otot-otot kita tidak lentur. Otot-otot kita menjadi lentur, ya, jadi tidak kaku. Nah, pada kesempatan ini ayah Udin mengajarkan kepada Udin dan teman-temannya bagaimana cara berguling ke depan yang benar. Setelah mereka selesai melakukannya, setelah siap berolahraga, mereka melakukan pendinginan terlebih dahulu. Kemudian mereka berlatih bermain alat musik. Nah, alat musik yang dimainkan itu adalah marakas dan rebana. Marakas itu apa? Marakas itu alat musik yang kita goncang-goncangkan, ya. Kamu bisa membuatnya dari kaleng yang kamu isi dengan batu, ya, kaleng atau botol yang kamu isi dengan batu, kemudian kamu goncang-goncangkan. Nah, itu alat musik yang bisa kamu buat sendiri. Tapi kalau alat musik sebenarnya ada namanya marakas, ya. Kemudian juga rebana. Nah, ibu rasa sebagian besar dari anak-anak ibu tahu itu rebana seperti apa, ya. Nanti ada gambar-gambar yang akan ibu tampilkan apa itu rebana atau marakas. Nah, kita akan belajar, Udin dan teman-temannya akan belajar alat musik yang bunyinya keras dan alat musik yang bunyinya lunak. Ya, kalau berbana kamu bisa menggunakan umpamanya galon. Nah, dipukul seperti apa bunyinya. Kemudian botol yang kamu isi dengan batu kerikil atau koin seperti apa bunyinya. Manakah yang lebih keras? Galon yang kamu pukul dengan tangan atau marakas yang kita guncangkan, botol yang kita guncangkan. Jadi kita bisa membuat alat musik yang sederhana dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nanti kamu bisa lihat di video pembelajarannya apa saja yang akan ibu terangkan tadi, apa saja yang bisa kamu saksikan di video pembelajaran yang bisa menambah ilmumu untuk materi pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya, kemudian nanti jika ada tugas yang harus kamu kerjakan sendiri. Kemudian kalau tidak bisa, barulah kamu minta tolong ajarkan kepada ayah dan ibumu. Sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya terlebih dahulu. Tema 6. Lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 1. Lingkungan rumahku. Pembelajaran 3. Perhatikan gambar di bawah ini.
Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskanlah keterangan pada gambar tentang perbuatan yang baik dan tidak baik. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Kamu tuliskan, berilah keterangan apakah ini perbuatan baik atau tidak baik. Ayo berlatih. Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Contohnya, katanya pangkal, kebersihan, kesehatan. Kamu susunlah menjadi kalimat yang benar. Menjadi kebersihan, pangkal, kesehatan. Bacalah cerita berikut. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam. Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35, piring Ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman. Dengan mengurangi 35 dengan 24, Bu. Benar sekali, Dayu. Cara menemukan jawaban seperti ini. Coretlah dari 35 itu sebanyak 24. Kemudian cari sisanya. Banyak piring pinjaman adalah 35 dikurang 24 sama dengan 11. Perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. 35 sama dengan 30-an tambah 5 satuan. Kemudian 24 sama dengan 20-an tambah 4 satuan. Kemudian akan kita kurangi, satuan kita kurangi, dan puluhannya kita kurangi. 1 puluhan tambah 1 puluhan sama dengan 11. Jadi 35 kurang 24 sama dengan 11. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut ini. Kamu lakukan latihan ini seperti contoh yang telah diberikan tadi. Kamu pasti bisa melakukannya. Kerjakanlah dengan teliti dan hati-hati. Tentukan puluhan dan satuannya. Pembelajaran 4.
Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling ke depan. Pertama-tama ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gerakan guling ke depan. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Baik, ayah. Terima kasih atas petunjuknya. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan. Petunjuknya, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Kamu buat tanggapannya. Kemudian letakkan bola di keranjang. Tuliskan lagi tanggapannya. Ketiga, petunjuknya, selesai digunakan, mainan dikembalikan tempatnya. Nah, kamu tulis tanggapannya lagi. Keempat, lantai rumah sebaiknya dipel setiap hari. Kelima, semprot kaca dengan cairan pembersih lalu gosok dengan lap atau karet pembersih kaca. Tuliskan tanggapannya. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Perhatikan gambarnya. Goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Kemudian rebana. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat-kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Nah, berikutnya, pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah saksikan video pembelajarannya. Kamu juga sudah mendengar sedikit penjelasan mengenai materi pembelajaranmu di subtema 1 ini, di pembelajaran 3 dan 4. Kamu belajar bagaimana tadi alat musik, marakas dan rebana. Bagaimana marakas itu kalau kita goncangkan pelan, bunyinya juga akan menjadi lemah. Kemudian kalau alat rebana, bagian pinggirnya kita pukul, apakah suaranya keras atau lemah. Kemudian juga kalau bagian tengahnya yang kita pukul, apakah bunyi rebana itu akan keras atau lemah. Kamu bisa mencontohkannya dengan menggunakan botol galonmu, ya. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa sudah cukup. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham semua apa yang sudah diterangkan. Sekali lagi Ibu ingatkan, jika anak-anak Ibu ingin keluar rumah, gunakanlah masker. Ya, jangan lupa menggunakan masker. Cucilah tanganmu dengan air mengalir dan sabun, atau jika ingin bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah untuk melindungi tanganmu dari kuman-kuman penyakit. Kalau ada perkumpulan orang ramai, sebaiknya kita menghindari, jangan datang ke sana, ya, membuat jarak dengan orang lain saat kita berbicara, saat kita berdiri, antri, ataupun duduk di tempat ramai. Jika anak ingin berolahraga, gunakanlah maskermu, kemudian kalau masuk ke dalam rumah, cucilah tanganmu. Kalau seandainya tidak ada kepentingan untuk anak-anak keluar rumah, tetaplah di rumah, belajarlah membaca. Bagi yang belum bisa membaca, banyak berlatih membaca, supaya kamu bisa membaca seperti teman-temanmu. Kemudian yang sudah bisa membaca, banyak-banyaklah membaca, supaya ilmumu juga menjadi lebih banyak lagi. Kamu pun akan menjadi lebih pintar dan lebih hebat.
Kemudian makanlah makanan yang sehat dan bergizi, makan lauk pauk seperti ayam, daging, telur, tempe dan tahu. Yang tidak suka makan sayur dan buah, sekarang harus mau makan sayur dan buah supaya badanmu tetap sehat. Kemudian minumlah susu. Kamu bisa juga makan makanan yang banyak mengandung vitamin C dan D, ya. Karena pada masa sekarang vitamin C dan D sangat dibutuhkan untuk kesehatan kita. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak buat anak-anak, tetaplah di rumah menonton TV umpamanya, ya. Menonton TV, karena dalam TV ada materi pembelajaran juga, atau membantu orang tuamu di rumah. Ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.